Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pertama tentang aspek teknis dan produksi tahu bakso Wonogiri Green Star. Ini adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Akila Mufida, ada saya sendiri, ada Modifa Rinjani, lalu ada M. Nur Raihan, ada Mutasyabiha Nabila, dan ada Suherni. Pertama, penentuan lokasi. Usaha tahu bakso ini terletak di rumah pemiliknya sendiri, yaitu di Komplek Arsip Depok. Pemasarannya ini menggunakan sistem word of mouth dan direct marketing. Jenis usaha, yaitu jenis usahanya ada cemilan bakso tahu. Yang kedua, dekat pasar atau konsumen, yaitu didistribusikan di sekitar lingkungan tinggal atau produksinya itu. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku, yaitu dekat dengan pasar sehingga mudah untuk mendapatkan bahan baku. Lalu ketersediaan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja masih diproduksi sendiri tanpa tenaga kerja bantuan. Lalu ada ketersediaan sarana dan prasarana atau transportasi, listrik, dan air, yaitu untuk memenuhi produksi yang disokong dengan transportasi kendaraan bermotor. Lalu ada di kawasan industri atau tidak, yaitu lokasi bukan di kawasan industri, melainkan perumahan. Lalu ada kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha, yaitu usaha tahu bakso ini untuk meluaskan pangsa pasar menggunakan digitalisasi. Dan yang terakhir, kondisi adat istiadat atau budaya setempat. Budaya sekitar sangat mendukung untuk perkembangan usaha. Next. Yang kedua, luas produksi. Berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya paling efisien sehingga diperoleh profit margin yang tinggi. Dan yang ketiga, layout. Yang ketiga ada layout. Yang pertama, untuk mempertahankan kualitasnya dan cita rasa tahu bakso Green Star, belum menambah atau merekrut karyawan lain, hanya dikerjakan oleh sendiri, atau rancangan produk, proses SDM, dan lokasi. Yang kedua, ada layout pabrik. Dalam UMKM tahu bakso Green Star, kontinuitas atau keberlangsungan produksi masih menerapkan sistem menitipkan penjualan tahu baksonya di warung-warung. Yang ketiga ada perencanaan layout, yaitu fasilitas produksi masih menggunakan alat produksi yang sederhana seperti alat-alat dapur pada umumnya. Yang keempat, yaitu penyusunan peralatan pabrik. Masih menggunakan alat masak yang pada umumnya dan alat-alat disusun di dapur secara sederhana milik pribadi. Yang kelima, yaitu ada proses produksi. UMKM tahu bakso Green Star dilakukan secara terus-menerus dikarenakan proses produksi dilakukan setiap kali produk yang dipasarkan habis. Lalu yang keenam ada pemilihan teknologi. Next. Yang pertama itu ada teknik. Berarti mesin dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi masih sederhana dan menggunakan alat rumah tangga. Lalu ada organization. Itu UMKM tahu bakso Green Star ini dengan pengetahuannya beliau memanfaatkan blender khusus untuk giling daging sehingga bisa menghemat daya dan biaya. Lalu yang terakhir ada knowledge atau ilmu, yang berarti resep tahu bakso ini menggunakan resep turun-menurun yang diinovasikan kembali. Next. Ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, Bakso Wonogiri ini merupakan salah satu UMKM yang sedang berkembang dan bertempat di Depok dan masih menjalankan usahanya hingga detik ini.
Apalagi pada masa pandemik ini persaingan UMKM cemilan yang sedang melesat dan beragam inovasinya menyebabkan tahu bakso Wonogiri ini penjualannya menurun. Terlebih lagi, bakso Wonogiri ini diproduksi dengan teknologinya yang masih sederhana. Oleh karenanya, ada perubahan strategi yang terjadi, termasuk pada pengurangan sumber daya manusia, sehingga tidak ada karyawan eksternal tambahan dan dikerjakan sendiri dan istrinya. Dan yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dengan ini, peramalan budget dan planning analisis UMKM tahu bakso Wonogiri yaitu bermodal 10.000 dan dijual seharga 13.000. Adapun pada planning analisisnya yaitu dengan dititipkan di warung tukang sayur yang menjadi target pasar, seperti contohnya ibu rumah tangga. Next. Yang ketiga, ada penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemungkinan diperlukan satu karyawan untuk membuat bisnis plan dalam memasarkan produk tahu bakso ini dan meningkatkan penjualannya juga. Next. Yang keempat ada analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Dalam memproduksi bakso Green Star-nya ini, jika salah satu karyawan berhalangan melaksanakan tugasnya, akan digantikan pihak lain. Contohnya, apabila karyawan atau suaminya sedang sakit, maka produksi tahu bakso tersebut digantikan sementara oleh istrinya. Next. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Tahu bakso Green Star ini mengalami kelebihan supply pegawai daripada demand pegawai. Oleh karenanya dikurangkanlah jumlah pegawainya. Pengurangan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya penurunan jumlah produksi tahu bakso akibat pandemik. Next. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.